أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adalah suatu kebahagiaan dan kesuksesan ketika kita mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai cinta dan karunia Allah itu dapat kita lakukan dengan melaksanakan apa yang Allah fardukan. Dan semakin kuat kita laksanakan, maka semakin kita dekat dengan Allah. Dan ini akan semakin kuat kalau kita lanjutkan lagi amal fardu itu dengan amal sunnah. Sehingga dengan membiasakan diri kita beribadah sunnah, itu cara terbaik untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seseorang itu mendekat diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang aku fardukan, di mana aku sangat mencintai perbuatan itu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan seseorang itu terus mendekat kepadaku dengan melaksanakan hal yang disunnahkan hingga kata Allah, aku mencintainya. Dan hal ini menunjukkan bahwa dengan melaksanakan apa yang difardukan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istilahkan dengan mustahabbat adalah cara terbaik untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan tertentu dalam bulan Allah, khususnya di akhir tahun Hijriah, mulai dari pada bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah, itu berbagai amal-amal soleh yang Allah fardukan dan juga dianjurkan kita laksanakan di dalamnya. Terlebih khusus pada bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh yang kita laksanakan di dalamnya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dari sahabat, ini periwayatan dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Dari hari-hari, ya, tiadalah hari-hari yang di mana amal soleh di dalamnya aku lebih cintai untuk dilaksanakan di dalamnya, yaitu hari-hari ini, yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat ketika mendapatkan pernyataan daripada Rasulullah bahwa 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah adalah amal-amal soleh yang di dalamnya dilaksanakan, maka Allah sangat mencintainya. Mereka bertanya, apakah tidak juga bisa dikalahkan dengan jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dikalahkan oleh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, kecuali illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' ya bi syai'in, yang tidak lagi kembali midzalika bi syai'in,
kecuali orang yang keluar dengan hartanya, dengan dirinya, sehingga dia tidak kembali. Tidak kembali apanya? Tidak kembali apa-apa sama sekali. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Sehingga tidak ada yang kembali dari hartanya, bahkan jiwanya. Hal ini menunjukkan bahwa beramal soleh pada bulan Zulhijjah adalah amal-amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang boleh kita laksanakan dan itu dianjurkan, di antaranya adalah puasa yang ada di dalam bulan Zulhijjah. Selain daripada salat Idul Adha, kemudian ibadah kurban. Khusus terkait dengan ibadah yang ada di dalam bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW memberi kabar gembira, khususnya mereka yang mampu menghidupkan dengan cara berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Hal itu dijelaskan dalam hadis yang sangat masyhur, di mana ketika Abi Qatadah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bahkan beliau yang mendengarkan ketika Nabi SAW ditanya tentang yaum Siyam Asyura, puasa Arafah, yaum Arafah. Maka Nabi SAW menjawab, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanat allati qablah. Maka Nabi SAW ketika ditanya apa keutamaan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu, maka beliau menyatakan akan dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Wa ahtasibu ala Allah as-sanat allati ba'da. Dan juga akan mendapatkan keutamaan dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Para ulama bersilang pendapat apa makna menghapuskan dosa yang akan datang. Pun kalau yang lalu telah kita laksanakan dosa itu, maka dengan berpuasa akan tercover, akan tertutupi dengan amal ibadah puasa yang ada pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun dosa-dosa yang akan datang seperti apa padahal belum kita laksanakan? Maka di antara jawabannya adalah bahwa seseorang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari dosa-dosa yang dengannya akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi penguat terhadap diri untuk bisa konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu pertanyaan muncul, apakah boleh kita berpuasa juga 9 hari atau 8 hari selain daripada tanggal 9 Zulhijjah itu? Nah, di sini ada beberapa hadis yang kita bisa simak yang terkait dengan puasa di awal-awal pada bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana seorang perawi yang namanya Hunaidah. Jadi Hunaidah bin Khalid, beliau menyatakan bahwa diriwayatkan dari beberapa istri Nabi SAW, di mana Nabi SAW beliau menyatakan, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah wa yaum Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr. Nabi SAW biasa berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah, kemudian berpuasa pada hari Asyura dan 3 hari tiap bulannya. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa Nabi SAW biasa berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah. Walaupun di kalangan ahli hadis terjadi silang pendapat tentang kualitas hadis ini. Ada yang menyatakannya adalah hadis hasan, namun ada juga yang melemahkan karena di dalam makna maupun dalam periwayatan terjadi kegoncangan, disahkan muttarib. Selain itu kita dapati juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan Imam Muslim. Suatu ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashr qatt." Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 10 hari itu sama sekali dalam bulan Zulhijjah. Jadi riwayat ini memberi penegasan bahwa menurut Aisyah Nabi tidak dilihat oleh
Aisyah berpuasa 10 hari itu sama sekali. Tapi ini terjadi kontradiktif terhadap periwayatan Hafsah. Di mana Hafsah justru sebaliknya memberikan pernyataan bahwa Nabi SAW dilihat oleh beliau senantiasa berpuasa pada tanggal ataukah pada 9 hari di bulan Zulhijjah. Dari dua riwayat terjadi kontradiktif yang di mana satu menafikan adanya puasa pada tanggal 9 ataukah mulai 9 hari di awal Zulhijjah. Namun riwayat yang kedua dari Hafsah menunjukkan bahwa biasa Nabi SAW berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Maka salah satu pemaknaan daripada hadis ini adalah dari dia kedua riwayat ini bahwa Aisyah tidak dilihat berpuasa full dalam 9 awal di bulan Zulhijjah. Ya, sedangkan riwayat Hafsah menunjukkan bahwa Nabi SAW biasa melakukannya pada 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka kalau dua riwayat ini kalau kita gabungkan, walaupun tidak berturut-turut ataupun tidak full dilaksanakan, itu bisa saja kita lakukan. Apakah dengan membiasakan puasa Senin ataukah Senin Kamis, ataukah berpuasa puasa Daud seperti puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, besok lagi puasa selama 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Tetapi bagi kita yang telah nyata daripada Rasulullah SAW, yaitu riwayat Qatadah di mana Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah itu yang terjatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah, maka seharusnya itu menjadi perhatian utama kita untuk tidak meninggalkan, karena termasuk kita merugi, terluput dari keistimewaan mendapatkan keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk dapat beramal soleh, bahkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, khususnya dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa besar tidak ada jalan lain kecuali harus bertobat darinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, mampu menghidupkan dengan amal soleh, baik sesuatu itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun betul-betul memang telah diwajibkan, di antaranya mereka yang punya kemampuan untuk berhaji, maka laksanakanlah itu. Demikian, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.